Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranoto Setiamukti. Nomor induk saya 190491100054. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan untuk modul yang ketiga pada praktikum komunikasi data, yaitu pengalamatan jaringan dengan IP dinamik. Nah, IP dinamik itu sendiri adalah suatu protokol atau klien atau server yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyewakan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien atau host, baik itu secara massal maupun per unit. Oke, yang pertama ini saya akan membuat satu server dan 7 klien atau 7 komputer ya. Biar gak bingung, saya beri nama komputer 1. Nah, buat lagi komputer 2, komputer 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, komputer 2, 3, 4, komputer 5, komputer 6, dan komputer 7. Ini untuk servernya itu sini, server PT. Terus setelah server, untuk menghubungkannya kita membutuhkan switch. Ambil switch yang portnya ini 24. Kita sambungkan pakai kabel strike. Nah, seperti ini. Di komputer 1 ke switch, komputer 2 ke switch, komputer 3 ke switch, komputer 4 ke switch, komputer 6 ke switch ya. Komputer 7 ke switch, dan yang terakhir yaitu switch ke PT server. Nah, untuk pengalamatannya, karena ini menggunakan IP statis, jadi untuk pengalamatannya dilakukan secara manual, mengisi manual, yaitu seperti ini. 19.92.168.54 ya, titik 1. Ini adalah IP address untuk yang server. Terus untuk yang komputer 1, ini untuk gateway-nya, masukkan alamat dari tadi, alamat address dari server. Untuk alamat address sendiri ini tidak boleh sama seperti yang server, jadi harus beda, yaitu seperti 254.2. Terus untuk komputer yang kedua, yaitu titik 3, titik 3. Terus yang komputer 3 ini alamatnya 19.169.54.4. Nah, untuk gateway-nya sama. Ini untuk yang komputer 4, alamatnya yaitu 54.5. Yang kelima, untuk alamatnya 19.168.54.6. Nah, gateway-nya belum terisi ya, gateway. Yang keenam, yaitu alamatnya 54.7. Nah, terus yang komputer 7 yaitu alamatnya
19.168.54.8. Untuk gateway-nya sama semua. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu untuk pengujian menggunakan Simple PDU ya, dari server ke komputer 1. Nah, ini sukses. Maupun dari komputer 1 ke komputer yang lain, sepertinya komputer 2 ke komputer 1, sukses juga. Komputer 1 ke komputer 3 juga sukses hasilnya. Atau dari server ke komputer 7 ya, seperti ini, dari server ke komputer 7 hasilnya juga sukses. Nah, seperti itu. Nah, oke, lanjut ke berikutnya yaitu menggunakan IP dinamis ya. IP dinamis atau IP otomatis. Nah, itu untuk mengisinya yaitu seperti ini, pilih yang DHCP ya. Nanti untuk alamatnya dia akan terisi secara otomatis. Nah, seperti ini, pilih yang DHCP. Oke, selesai. Untuk pengujian jaringannya saya uji menggunakan Simple PDU lagi. Nah, dari server ke komputer 1 hasilnya sukses. Dari server ke komputer 2 hasilnya juga sukses, maupun kebalikannya seperti komputer 1 ke server hasilnya juga sukses, maupun dari komputer 1 ke komputer yang lain, contohnya komputer 6 ya, hasilnya juga sukses atau terhubung. Nah, seperti itu untuk pengalamatan dinamis. Nah, perbedaannya tadi terdapat pada pengisian alamat ya. Untuk alamat IP statis itu alamatnya disiskan secara manual, sedangkan untuk IP dinamik itu alamatnya sudah terisi otomatis. Akan tetapi untuk nilai IP-nya tidak berubah. Untuk yang statis itu tidak berubah, dan nilai yang dinamik itu karena diisi otomatis, jadi nilai IP-nya akan berubah-ubah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.